Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Apakah baik? Semua apakah sehat? Untuk teman-teman Alhamdulillah semua? sehat, Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Apakah ada yang sakit atau yang meriang? Untuk Saya Pak, masih Pak. masih? Semoga cepat sembuh ya, Mas. Saya juga, Pak. Wah, Mas Afrizal juga. Semoga Iya, lekas Pak. sembuh ya. Ya, sambil didoping pakai lemon atau jeruk ya, paling enggak minum minuman es jeruk atau lemon gitu, biar agak fit, biar tambah fit lagi untuk stamina-nya. Ya, baik. Saya presentasi dulu untuk pertemuan kali ini sambil di-on-kan kameranya. Biar saya green screen. Baik, untuk Mas Alvinur Rahman. Hadir, Pak. Ini pas dibuka kameranya masih ngeblank ini. Ada kendala kayaknya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mas Gamal. Mas Gamal. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Ya, absen. Ya. Ya, Pak. Hadir, Pak. Ya, Mas Rian. Sambil di-on kan videonya. Hadir, Pak. Oh, yang bisa. Ya, Alfia, Mas Rian. Mbak Nanda Anissa. Bisa di-on kan kameranya untuk semuanya, biar saya print screen untuk kehadiran. Baik. Mbak Nanda Anissa. Hadir, Pak. Ya, Mas Afrizal. Hadir, Pak. Ya, Mas Arya Kuswara. Hadir Pak. Mbak Farhatus Solihah. Hadir, Pak. Ya, Mbak Devina Fatma Biarni. Hadir, Pak. Ya, Mbak Cynthia Miada. Hadir, Pak. Oh ya, Mbak Hina Jasmine. Hadir, Pak. Ya, Mbak Adinda Tasya. Hadir, Pak. Ya, Mbak Mas Aditya Rafizal. Hadir, Pak. Ya, Mas Tito Vero. Barangkali di sana ada jalan. Ya. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, bisa berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi-materi yang telah dikerjakan atau dilakukan yang untuk minggu kemarin, yaitu tentang perkenalan tentang Blink ya. Apakah betul kemarin materinya tentang Blink? Betul. Gimana? Betul. Oh ya. Betul. Ya. Baik, izin share screen-nya untuk materi dulu. Nanti kita lanjut ke pembahasan persiapan untuk ide-ide proyeknya ya. Ide-ide proyeknya misalnya kalau yang masih belum atau masih ragu-ragu. Gitu.
Nah, di sini minggu kemarin kita udah masuk ke ranah IoT, yaitu dengan Blink. Blink itu berupa aplikasi dan berupa server, dan ada library-nya yang ada di dalamnya ya. Di sini, di aplikasi Blink. Kemarin udah dicoba belum untuk project-projectnya? Untuk Mas Aditya, gimana? Sudah dicoba untuk project-projectnya? Dari saya belum tak coba, Mas, Pak. Oh, belum, ya, Belum. ya, nggak apa-apa. Iya, boleh. Sambil disempatkan ya untuk minggu-minggu ini ya, atau besok juga sampai minggu, nggak apa-apa. Ya, untuk Iya, masalah, Pak. Nanti ya, saya coba-coba cari-cari video ya, kayak penggunaannya. ya. Terus untuk Mas Arya, gimana Mas Arya? Sudah dicoba untuk tugas-tugas dan ininya? Pemakaian Mohon Blink? maaf Pak, saya masih dirawat, masih di infus, jadi Oh, iya. belum sempat ini. Ya, maaf. Saya lupa. Maaf. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk Mbak Cynthia Miada, apakah sudah dicoba-coba? Yang Blinknya belum dicoba, Pak. Oh, Blinknya belum ya. Masih ngerjain yang tanggal 12. Oh ya, Iya. nggak apa-apa. Mungkin ada banyak tugas dari kampus, nggak apa-apa. Terus untuk Mas Afrizal, Ya Pak, kemarin udah sempat nyoba sih, tapi baru yang nyoba yang di tugas doang, belum ngulik-ngulik gitu Pak. Oh ya. Karena kebetulan saya juga lagi kurang sehat gitu. Ya. Semoga lekas sembuh juga. Coba untuk Mas Gamal, gimana Mas Gamal? Sudah dicoba belum untuk Blinknya? Sedikit-sedikit atau sudah banyak? Kalau saya udah nyoba Pak sampai hari Kamis, cuma kendala tuh yang pas di hari Kamisnya itu Pak, dia udah mulai harus koneksi ke relay, terus untuk apa sih namanya, buzzer sama LED kan. Iya. Itu kita kan praktikumnya kan suruh menggunakan Blink, aplikasi Blink, Ya. terus kita kontrol dari situ kan, on Ya, off-nya. lewat internet ya. Nah, Betul. masalahnya di laptop saya itu nggak tahu kenapa, kan mestinya relay sama buzzer ini tanpa harus library kan sebenarnya. Dia kan cuman alat apa sih namanya, untuk apa sih namanya itu, buzzer kan sebagai outputnya gitu. Sama sih kalau relay kan untuk ya. Nah tapi itu di programnya itu bermasalah Pak gitu. Kayaknya kan saya udah nanya juga ke Mbak Riga ya kemarin, udah coba juga gitu, ternyata masih nggak bisa juga gitu. Nah makanya saya bingung ini solusinya gimana gitu kan. Ya belum saya kalau dicoba ulang dulu, lagi sih. Kenapa Pak? dicoba pakai ini dulu, dicoba pakai lokal dulu. Kalau lokal bisa nggak? Koneksi lokal, WiFi lokal, pakai apa? HP aja nggak? Tanpa internet bisa nggak? Gimana Pak maksudnya Pak? Maksudnya itunya kan Wimos-nya tuh dikoneksikan pakai HP, pakai WiFi-nya aja, nggak usah pakai internet. Bisa nggak? Udah dicoba belum? Jadi lewat HP gitu kontrolnya? Ya. Dicoba dulu belum sih, belum saya coba sih kalau lihat HP. Coba pakai lokal dulu, jaringan lokal. Kalau lokal berhasil, otomatis nanti naik ke apa? Naik ke yang udah pakai internet. Itu kan berarti kan masalahnya nanti di program ini Blink-nya nantinya. Kalau yang normal atau yang lokal itu normal, bisa otomatis nggak berpengaruh dengan hardware-nya dan lain-lain gitu. Jadi mempersempit masalah gitu maksudnya. Paham? Mas Gamal? Tapi ini Pak, oke. Tapi jadi tuh pas di verify itu tuh programnya bisa. Cuman ketika dia upload
Nah, bermasalah di uploadnya itu. Dia ada file not apa namanya? Not found atau apa gitu yang pokoknya memerlukan apa sih namanya? Memerlukan library gitu deh, nggak ngerti saya. Jadinya apa sih namanya nge-stuck di situ di praktikum ke-1 gitu. Ya nanti saya coba nanti saran dari Bapak. Ya. Kalau misal di lokal udah otomatis nanti pas di Blink-nya itu berarti masalahnya di Blink-nya nanti dipakai YouTube mungkin ada atau pakai tutorial internet yang lain nanti bisa dicari di situ ya. Kalau misal mentok nggak bisa, coba nanti saya dikirimin screenshotnya ya untuk masalah yang Anda Pak. yang Anda alami gitu. Nanti saya coba-coba kok bisa kayak gitu padahal programnya kayak gini. Misalnya programnya benar, itunya benar, kok ada masalah seperti ini kan nanti saya cari tahu juga ya. Nanti bisa screenshot untuk permasalahannya. Itu untuk Mas Gamal. Ya Pak, baik Pak. Ya, terus untuk Mbak Farhatus Solihah. Makasih banyak Mbak. Ya, sama-sama. Gimana untuk Mbak Farhatus Solihah? Mbak sudah coba-coba sedikit atau banyak? Iya Pak, jadi buat yang Blink sendiri itu saya masih belum ya Pak ya. Kemarin itu karena stuck di tugas yang sebelum-sebelumnya Pak. Oh, iya, yang iya. IP address itu stuck di situ, terus saya nge-skip gitu ke ke OLED itu, tapi alhamdulillah sekarang udah berhasil. Tadinya juga masih error gitu. Oke, bagus berarti ya. Yang penting bertahap dulu, jangan langsung nggak usah ngoyo, nggak apa-apa. Bertahap dulu, nanti sambil dicicil-cicil ya, nggak usah harusnya sih harus sekarang ya, padahal ya, tapi kan nggak apa-apa karena misalnya banyak tugas, nggak tahu kan, baik tugasnya dari dosen banyak atau gimana kan saya kurang tahu, jadi nggak apa-apa. Ya intinya nanti bisa dicoba sendiri ya. Kalau Mas waktunya luang gitu, bisa dicoba-coba sendiri. Biar intinya nggak ketinggalan jauh lah. Kalau untuk ketinggalan jauh nanti agak susah ngejarnya gitu. Gitu ya untuk Mbak Farhatus Solihah. Ya bagus. Nah untuk Mbak Nanda Anissa gimana Mbak Nanda? Untuk tugas yang hari Kamis yang pakai sensor-sensor itu belum saya kerjakan Pak. Oh iya, ya. Kalau yang udah nyoba-nyoba Blink-nya belum? Kalau nyoba Blink Udah nyoba buka-buka atau belum? Gimana Mbak? Mungkin terputus ya kayaknya Mbak Nanda ya. Coba untuk yang lainnya, untuk Mas Rido Dinata. Gimana Mas Rido? Hadir Pak. Ya, gimana? Sudah coba-coba untuk Blink-nya atau belum? Belum Pak, baru karena kemarin kan masih ada kendala di laptop Pak, jadi belum nyampe ke Blink Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Besok sambil dicoba ya, biar nggak tertinggal jauh. Untuk Mas Rido. Oke Pak. Ya, untuk Mas Aditya. Aditya udah tadi belum ya? Mas Aditya udah belum? Sudah Pak tadi Pak. Oh ya, maaf. Untuk Iya Mas, Mas Alvin Nurrohman. Hadir Pak. Ya, gimana? Udah nyoba-nyoba untuk aplikasi Blink-nya? Udah Pak. Ya, gimana? Udah dikerjakan semuanya atau masih? Udah Pak. Udah semua? Kalau kemarin tuh kalau yang tugas tuh belum sempat dicoba ya Pak. Untuk paling kemarin tuh saya mau nyelesain dulu project yang ada di kampus gitu. Ya kan kalau misalnya kayak pakai Blink tuh kita harus pakai apa tuh verification buat ke email ya.
Iya, terus SSID sama password WiFi gitu buat menghubungkannya. iya Begitu benar paling ya. Pak. Oh gitu. Jadi belum sempat ya nanti ya. Di kalau di Iya. apa kos ada nggak? Gimana? Kalau di kos ada wifi? Kalau di sini ada. Oh ya, saja ya. Baik, baik, baik. Makanya pakai HP tethering gitu. Iya, Ya, pakai HP. pakai HP tethering. Iya. Intinya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Cari paketan yang murah tapi lancar. Iya. Kemarin tuh baru nyoba-nyoba buat buttonnya doang, Pak. Buat relay gitu. Ya, nggak apa-apa, bagus sudah. Ini udah nyoba-nyoba, udah ada pengalaman ya, nggak apa-apa. Bagus. Terus untuk Mas Arya tadi sakit ya. Untuk Mas ya udah Mbak Adinda. Mbak Adinda Tasya, gimana Mbak Adinda? Belum sempat coba Pak belinya. Oh ya, apa-apa. Sambil diselesaikan ya untuk tugas-tugasnya ya Mbak, biar nggak keteteran untuk akhir-akhirnya, biar dapat nilai semua, dan proyek akhirnya juga jalan. Baik, untuk Mbak Devina gimana? Ya Pak, kalau dari saya sendiri belum sempat mencoba yang menggunakan Blink Pak. Oh ya, oke. Sambil dicoba ya untuk kira-kiranya pas kosong waktunya, ya sambil dicoba Mbak Devina. Baik, untuk Mbak Yuyun, gimana Mbak Yuyun? Apakah sudah dicoba-coba? Untuk yang Blink ini udah pernah nyoba Pak, cuma saya masih bingung penggunaannya di handphone itu seperti apa Pak, baik itu virtual PIN-nya maupun yang kayak apa sih bukan, yang switch gitu-gitu Pak, itu masih bingung. Saya ngehubungin virtual PIN programnya dengan rangkaiannya kayak gitu Pak. Sempat buat waktu itu tapi gagal. Masih bingung. Itu disamakan aja Mbak untuk dari hardware atau sama, soalnya kalau nggak sama ya otomatis gagal. Ya, untuk PIN dari hardware-nya, dari virtualnya, ya itu harus disamakan semua ya, paling enggak dikasih komentar lah untuk programnya, dikasih komentar misalnya untuk D1 atau D2 itu masuknya ditulis apa gitu, misalnya relay 1 atau buzzer gitu, kasih keterangan biar enggak salah gitu ya Mbak. Intinya itu untuk koneksi antar hardware, terus ini aplikasi sama itunya harus sama semua, jadi enggak gagal gitu. Baik, bisa dicoba lagi ulang ya untuk ketika waktunya kosong ya. Untuk ya, terima kasih Mbak Yun. Pak. Terus untuk Mas Tito Vero, gimana Mas Tito? Mas Tito Vero? Iya Pak. Gimana? Apakah sudah mencoba-coba? Kalau Blink itu belum Pak, baru sampai ke OLED ya Pak. Oh masih OLED ya, nggak apa-apa. Besok pas waktunya luang lah sambil dicoba ya Mas, biar nggak keteteran untuk berikutnya. Soalnya kita udah otomatis langsung masuk ke sini terus, ke Blink dulu, mencoba-coba Blink-nya ya, dari dasarnya. Yang penting dibuka dulu, coba caranya buatnya gimana, itu nggak apa-apa. Ya, baik. Mas Tofiro. Ya, iya Pak. Ya, Mbak Hina Jasmine. Gimana Mbak Hina Jasmine? Sudah mencoba Pak, tapi baru sampai yang hari Rabu. Untuk hari Kamis yang mencoba menggunakan LED, relay, buzzer, dan DHT itu belum. Oh gitu ya.
Ya, ini yang udah nyobakan tadi Mbak Devina sama Mas siapa tadi ya? Mbak Devina sama Mas tadi siapa ya? Mas Gamal sama ini Mas Gamal ada error ya? Sama siapa tadi ya yang udah ya? Nanti bisa ditanya ya untuk Mbak ini Mbak Hena Jasmine atau yang sudah ya, yang tadi sudah mencoba itu ditanya-tanya aja, nggak apa-apa, saring-saring ilmu ya, gitu. Kalau misalnya ya misalnya mentok atau gimana ya bisa chat ke saya WA atau screenshot misalnya ada trouble sesuatu, barangkali saya apa bisa membantu gitu ya. Kalau itu terus Mbak Cynthia udah belum? Mbak Cynthia? Mbak Udah, Cynthia. Pak. Udah, Pak, tadi. Oh, udah ya tadi. Berarti udah ya. Maaf. Ya, bagus. Sudah ada perkembangan, sudah ada yang sampai OLED, sudah ada yang masuk ke Blink ya. Nah, bisa dicoba-coba nanti pas waktunya luang, misalnya tidak ada tugas dari dosen dan lain-lain. Baik, ini ya untuk Blink itu sendiri intinya dia bisa apa ya membuat aplikasi ya maksudnya bukan buat aplikasi gimana ya virtual lah, ininya virtual seperti push button, tombol-tombol ya. Nah ini dia di sini kita bisa membuat kayak aplikasi lah, kayak remote intinya lah, remote pakai aplikasi ini bisa ditempel-tempelin ya di Blink ini ya. Ketika misalnya button kirimnya huruf apa, huruf A atau apa, atau mengirim misalnya button kan biasanya cukup mengirimkan karakter, misalnya karakternya A untuk button 1, button 2 mengirimnya karakter B, button 3 mengirimnya karakter C dan seterusnya. Nah kayak gitu bisa dibuat di sini kayak Android, kayak buat aplikasi Android gitu. Intinya ini untuk Blink hampir seperti itu untuk app-nya. Nah untuk servernya dia untuk pengiriman datanya melalui internet ya, jadi server otomatis Blink dia mengkomunikasikan antar Wemos atau perangkat-perangkat yang sudah support dengan WiFi ya ke server Blink dan diteruskan menuju ke output atau menuju ke alat-alat yang lain. Nah, gitu. Ininya kayak gitu untuk Blink. Terus yang ketiga ada Blink Libraries. Nah, itu ada library khusus untuk di Blink itu sendiri, hampir sama dengan di Arduino. Arduino juga ada library khusus ya. Misalnya yang kemarin itu ada TM1673 ya, 7 segmen sama OLED itu ada library khusus yang harus dipakai pada Arduino atau ini BIMOS gitu ya, Arduino ya gitu. Nah, di Blink juga sama ada library khusus yang dipakai untuk menjalankan Blink ini. Begitu. Blink. Nah ini intinya dari Blink aplikasi yang diinstal di HP atau di pokoknya yang terhubung dengan internet ya, dia mengirimkan data ya kayak tadi ya, misalnya tombol A B C atau tombol 1 2 3 ya, kita mengirim misalnya huruf A. Nah, otomatis karakter A-nya dikirim ke server dulu. Nah, ketika karakternya sudah masuk ke server, otomatis nanti diteruskan menuju ke controller yang terhubung melalui jaringan internet berupa Wemos, berupa Arduino yang sudah dikasih ESP8266 atau dan yang lainnya, ataupun Raspberry yang sudah langsung bisa colok kabel Ethernet ya. Untuk Raspberry ada di atasnya ya, untuk Raspberry itu masuknya ke mini PC, di atasnya Wemos dan Arduino untuk Raspberry Pi yang ini. Nah ini itu bisa langsung colok kabel Ethernet agar terkoneksi dengan internet.
ada WiFi-nya juga, yang memancarkan juga WiFi juga bisa untuk WiFi yang baru-baru ini. Yang Raspberry Pi 3 sama 4 kayaknya. Baik, ini tugas dan tantangan udah ada yang bisa, udah ada yang belum. Nah, ini template-nya nanti seperti ini ya. Udah kalau yang udah nyoba otomatis sudah paham ya. Intinya nanti di sini kayak aplikasi lah intinya. Mau misalnya template-nya mau ada lampu ditaruh aja. Misalnya mau ada untuk air conditioning atau ada termostat, nah itu nanti di sini bisa dipilih-pilih aja. Intinya nanti template-nya untuk membuat aplikasi gitu. Kita buat banyak tutorialnya di YouTube udah banyak, tinggal searching aja, nanti bisa dicari-cari sendiri caranya gimana, udah banyak sekali Blink ini ya. Jadi kita bisa merancang kayak aplikasi di dalam aplikasi, intinya kayak gitu. Nanti membuat aplikasi di dalam aplikasi Blink, maksudnya kayak gitu ya, intinya kayak gitu untuk Blink ini. Di aplikasi ya kita bisa membuat aplikasi gitu. Maksudnya kayak gitu, virtual intinya. Virtual aplikasi di dalam aplikasi Blink. Nah, begitu. Di sini ada banyak lah intinya. Bisa cari-cari sendiri tentang My Device ada berapa. Misalnya yang masuk ada 2 atau berapa ya. Terus ada location untuk lokasi dan lain-lain. Di sini nanti bisa dicari sendiri untuk cara memakai Blink di internet sudah banyak ya. Terus bisa ngedit-edit template-nya juga, misalnya ada project banyak, nanti bisa diedit-edit satu-satu. Nah, ada lagi data stream ya. Nah, ini untuk menuliskan struktur tentang regulasi dari flowchart ya, seperti flowchart ya dalam sebuah device. Misalnya tentang ada sensor, ada aktuator, ada telemetri dan lain-lain. Nah, nanti di sini bisa dipakai di data stream tersebut gitu. Ada lagi ada virtual pin. Nah, data stream ini kan otomatis dia butuh yang namanya virtual pin ya. Misalnya virtual pinnya berapa? Misalnya 0, angkanya integer V0, berarti dia nyimpennya datanya di V0 gitu. Seperti itu. Misalnya kayak gitu, kayak gimana ya, kayak program lah intinya hampir sama programnya di pin-pin virtual. Ya, ada pin-pin virtual di dalam aplikasi Blink ini. Nanti terserah untuk nama-nama pinnya itu terserah untuk datanya itu nanti tergantung dengan yang kita kirim dari aplikasi atau dari HP ya, atau dikirim lewat berupa misalnya kalau dari perangkat misalnya dari membaca analog, membaca sensor-sensor berupa sinyal analog, otomatis dia berupa integer ya, berupa integer. Nah, ini nanti disesuaikan aja tentang datanya seperti apa, dan yang dikirim dari hardware-nya itu berupa integer atau berupa karakter. Nah, itu juga harus disinkronkan. Ya, ketika beda, otomatis hasilnya beda ya. Nanti bisa dicoba aja. Untuk virtual pin data stream-nya. Jadi untuk value-nya atau aliasnya nanti bisa dipaskan ya, data type, data tipenya datanya apa, pinnya apa. Nah, ini kan nanti bisa untuk pin dan ini itu nanti bisa disesuaikan sendiri. Sedangkan untuk data tipe ya, data tipe datanya wajib disesuaikan dengan hardware-nya seperti itu. Nah, misalnya ada minimal 0, ada max 1. Nah, ini untuk value-nya ya. Value atau nilainya misalnya untuk minimalnya 0, maksimal 1. Nah, kalau gitu berarti kan namanya pin digital ya. Kalau yang untuk apa namanya? Analog otomatis 0 sampai 255 atau berapapun, yang penting nilainya biasanya
Untuk yang analog itu lebih dari 1 gitu. Nah, ini hampir sama. Tadi kan berupa yang ini berupa integer. Nah, yang ini berupa string. Berarti string kan berarti kata-kata ya. Kata-kata atau kalimat. Nah, ini masuknya ke string. Nah, ini beda nanti ya. Itu ini akan ditampilkan virtualnya namanya virtual LCD ya, di sini pinnya V1 tadi V0 sekarang V1 tipe datanya apa string berarti dia bisa menampilkan data yang dikirim lewat hardware-nya tadi ya, hardware WMOS-nya atau sensor-sensor yang telah terkoneksi dengan WMOS berupa datanya berupa string dan dikirimkan ke Blink, terus datanya masuk ke device-device atau internet ya begitu. Nah, kayak gini nanti device-nya seperti ini bisa berupa harus scan QR code atau manual entry juga bisa gitu. Ini template-nya ini praktik buat baru ya intinya ya. Ini biasa template-nya mau misalnya template temperatur ya. Template-nya mau menghitung temperatur atau suhu, nah nanti bisa dipilih sendiri. Nah, ini di sini device infonya seperti ini ya. Terserah untuk apa namanya atau aktivasinya, nah gitu. Nah, masuk ke pengiriman data yang nanti pengiriman data berupa dummy ke aplikasi Blink ya. Nah, ini nanti untuk data-datanya misalnya ada analog kayak tadi yang sudah saya bilang, mau analog, mau digital nanti bisa disesuaikan dengan hardware-nya. Jangan sampai beda ya untuk hardware-nya seperti ini, programnya seperti misalnya integer atau misalnya cuma karakter, ternyata di aplikasi Blink-nya beda untuk variabelnya, otomatis nanti agak error ya atau enggak masuk intinya datanya seperti itu. Jadi harus sinkron antara hardware dan program dan aplikasi Blink-nya ya. Itu. Nah, ini kan ada gauk-gauk ya seperti speedometer lah intinya lah, speedo atau gauk tentang temperatur. Nah, ini nanti bisa dibuat sendiri di situ yang pilih mau yang gauknya seperti apa. Entah yang mau lingkaran atau mau gimana nanti ada bisa dipilih sendiri untuk desainnya tentang aplikasinya untuk Blink itu sendiri. Nah, ini kan hardware-nya misalnya seperti ini ya. Ada relay, berarti kan untuk relay digital, untuk buzzer digital, untuk LED digital juga. Nah, jadi nanti bisa dicoba untuk digital itu berarti variabelnya apa harus sama nanti antara hardware dan di Blink-nya begitu untuk sinkronisasi antara hardware program WMOS-nya sama Blink itu harus sinkron. Kalau beda otomatis beda ya. Seperti itu. Ini praktek-prakteknya hampir sama. Nah, untuk DHT berarti kan analog. Nah, analog itu apa integer atau apa gitu. Baik. Untuk seperti itu dulu untuk perkenalan tentang Blink ya. Nanti untuk informasi selanjutnya bisa coba sendiri pakai tutorial-tutorial atau misalnya besok pertemuan minggu depan misalnya ada yang belum bisa nanti bisa bertanya ke saya untuk pemakaian aplikasi Blink. Nah, seperti itu. Karena banyak yang belum mencoba, baru mencoba sedikit-sedikit, jadi troubleshoot-nya belum ada ya. Paling dari Mas Gamal ya, dari tadi yang Mas Gamal tanyakan tadi, nanti saya minta screenshot-nya atau ya videonya sedikit permasalahan tentang pengaplikasian Blink
dengan Wemos. Ya, begitu koneksi Blink dengan Wemos yang telah kita coba-coba kemarin, minggu-minggu yang kemarin, ya seperti itu. Ya, intinya untuk Blink itu sebuah aplikasi virtual aplikasi di dalam aplikasi ya. Dia ada template ya. Ya kayak kalau yang TI ya masuknya ke hampir sama dengan Android Studio atau Inventor. Nah, itu hampir sama, tapi itu tinggal ditempelkan aja atau ditempel-tempelin karena udah ada template-nya, terus button udah ada, untuk gaupnya udah ada, nanti bisa ditempel-tempelin aja. Ya, untuk programnya nanti selanjutnya dikoneksikan atau disinkronkan dengan Wemos gitu. Ini di Blink itu ada aplikasi sendiri ya, ada buat aplikasi sendiri di situ, tinggal nempel aja. Terus ada servernya juga, koneksi dengan server. Terus yang ketiga itu ada library-library khusus yang harus dipakai ketika kita membutuhkan atau dalam pemrograman yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Baik, untuk sekilas tentang Blink, ya. Apakah karena nggak ada berjalan yang ini ya, belum ada yang masih sedikit ya yang mencoba ya. Mungkin untuk pemrograman Arduino atau modul-modul yang bisa dipakai untuk proyek-proyek itu bisa ditanyakan. Monggo untuk yang mau bertanya silahkan, yang tentang apakah modul-modulnya seperti apa atau pakai misalnya ini ada modul baru yaitu ini apa namanya, variabel dimmer ya, dimmer yang dihubungkan dengan Arduino, dimmer listrik AC yang dihubungkan dengan Arduino atau Wemos, itu udah ada sekarang ya. Tuh. Pakainya kan untuk dimmer alat-alat AC kan otomatis pakainya SCR. Nah, itu sekarang udah ada yang modulnya untuk mengendalikan SCR-nya itu lewat Arduino atau lewat Wemos, itu udah ada sekarang. Itu tidak rangkaiannya udah open source ya, nanti bisa dicoba-coba. Misalnya mau ngedimmer, misalnya di IoT gitu ya, mau mengatur kecepatan kipas angin, misalnya di peternakan, mengatur kecepatan kipas angin, kan ada blower ya untuk peternakan itu sendiri, nah itu bisa dikendalikan juga lewat Arduino, entah putarannya, ya, entah hidup matinya, nah seperti itu. Kan untuk rata-rata untuk alat-alat yang dipakai yang nyata ya, alat-alat nyata yang dipakai di perkebunan, entah di industri, entah di perusahaan ya, entah di bidang apapun, rata-rata kan pakainya listrik AC ya. Nah, listrik AC itu. Nah, karena Indonesia juga PLN cuma mengeluarkan atau mendistribusikan listrik AC ke seluruh Indonesia, otomatis alat-alatnya juga AC semua. Nah, ketika kita susah ya, misalnya mengendalikan kipas atau blower, kan itu kan pakainya AC ya, nggak pakai DC ya. Nah, kalau pakai DC enak lagi karena udah cukup pakai MOSFET atau pakai IC untuk PWM. Nah, ketika masuknya udah ke listrik AC, otomatis harus pakai perangkat hardware yang cocok dengan kelistrikan AC, seperti relay ya. Kalau yang lebih besar lagi ya kontaktor gitu. Kalau masih kecil ya relay. Nah, misalnya untuk mengatur kecepatan
itu pakainya SCR ya gitu. Yang sekarang udah ada, baru kemarin saya baru nyoba untuk membuat alat itu monitoring pembibitan ya, pembibitan bibit-bibit tanaman ya. Dia ada kontrol otomatis ya, kontrol otomatis memakai lampu UV, terus ada kipasnya. Nah, kipasnya kan otomatis kalau kecil-kecil otomatis butuh tempat yang kecil ya, tempatnya udah kecil dan misalnya pakai DC gitu ya, otomatis kan hasil bibitnya sedikit. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita pakainya yang alat-alat yang AC yang besar-besar. Nah, itu kan butuhnya yang AC karena untuk mempercepat waktu atau mempercepat waktu produksi itu butuhnya yang tempatnya yang lebar, yang luas, yang besar ya. Maka dari itu kan otomatis kita memakai hardware, memakai aktuatornya, kita makanya kan yang menggunakan listrik AC. Nah, otomatis kita wajib memakai rangkaian atau modul SCR untuk mengendalikan kecepatan atau meredupkan atau menerangkan lampunya gitu. Bisa kita pakai seperti itu. Di situ saya belajar lagi ya pakai komponen SCR yang dihubungkan dengan Arduino atau Wemos gitu. Nanti tentang suhunya, tentang kelembapannya, ya tentang perkembangannya bisa dimonitoring lewat HP yang terhubung dengan internet seperti itu. Baik, itu cuma sekilas pengetahuan ya. Baru kemarin dapat proyekan seperti itu soalnya. Ya, itu bisa ya, intinya bisa di dimmer ya untuk listrik AC, motor-motor listrik yang AC dikendalikan melalui Wemos atau Arduino. Begitu. Apakah ada yang mau bertanya? Monggo. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke monitoring tentang ide-ide atau progres ya, mencari referensi-referensi proyeknya. Kalau dari saya belum ada, Pak. Belum. Coba untuk yang lain, ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Masuk ke ranah proyeknya ya. Saya ingin lihat progres dari proyek akhirnya. Itu intinya di Blink itu udah paham ya untuk Blink ya. Intinya seperti apa ya? Sudah saya simpulkan ya tadi ya. Sudah paham atau belum untuk Blink-nya? Intinya dari Blink itu seperti itu intinya. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, ya saya mau bertanya tentang progres ya, progres dari proyek-proyek tentang proyek-proyek yang akan dikembangkan untuk proyek akhir pada IoT itu.
Ya, baik. Ini saya mau bertanya dari kelompok E dulu yang kemarin belum ada. Coba untuk kelompok E, gimana perkembangannya untuk kelompok E? Untuk Mas Egi, Mbak Cynthia, Mas Tito, Mas Fauzan, sama Rido, gimana untuk kelompok E perkembangannya? Monggo, bisa dilaporkan. Apakah ada ide-ide baru atau mau sudah diproses ya mencari referensinya atau gimana? Monggo untuk kelompok E, untuk Mas Egi, Mbak Cynthia, Mas Tito, Mas Fauzan, Mas Rido. Gimana untuk kelompok E? Mas Tito, gimana Mas Tito? Halo Mas Tito, gimana? Oh iya Pak, kan ini baru Pak, baru untuk membicarakan progresnya gitu Pak, untuk Zoom atau meeting, tapi belum Pak, masih yang dulu itu Pak, untuk membuat smart door lock berbasis RFID gitu Pak. Masih ini ya, masih smart door lock ya. Nah, masih smart door lock. Untuk door lock sendiri udah begitu banyak ya. Kalau bisa sambil dicari lagi ya untuk Mas Tito ya dengan teman-temannya ya, bisa dicari lagi ya untuk proyeknya yang misalnya yang belum ada atau yang aneh-aneh gitu, yang masih belum terjamah ya, atau belum ada inovasinya seperti itu, atau bisa memecahkan suatu masalah yang ada di kehidupan sehari-hari atau di berwirausaha ya. Untuk kelompok E ini Yep. Untuk kelompok E yang kelompok itu yang ini, kelompok yang kalau yang ini yang kemarin yang saya usulkan tuh tentang itu apa, lemari yang ada alarmnya, itu kelompok E atau kelompok apa ya? Apakah kelompok E yang misalnya ada yang mencuri otomatis ada alarm yang bunyi gitu? Halo Mas Tito, gimana? Oh, yang alarm. Iya Pak, kayaknya kelompok E Pak itu. Oh, kelompok E, nah itu kayaknya belum ada loh. Ya, untuk lemari-lemari biasa atau lemari-lemari ya penyimpanan biasa lah, bukan brankas ya. Lemari-lemari biasa yang isinya di dalamnya ada kalung, gelang, emas, atau ada, kalau uang sih kayaknya udah jarang ya, untuk uang segepok atau berapa gepok ya. Di rumah kayaknya udah jarang karena udah pakainya ATM ya. Itu digital semua sekarang ya. Nah, kalau palingnya itu isinya ya gelang, emas. Nah, itu kan kalau dicuri kan juga mahal juga ya, untuk emas, gelang, kalung, dan lain-lain ya. Nah, itu juga bisa, itu kayaknya bisa didiskusikan coba ya untuk Mas Tito. Iya Pak, baik. Realisasinya itu seperti apa? Misalnya kalau di rumah kan misalnya ada lemari itu biasanya isinya pakaian. Ya, di dalamnya juga mesti ada rak-rak ya, misalnya ada yang ada raknya, misalnya rak yang ada kuncinya. Nah, itu biasanya dipakai disimpan untuk menyimpan barang-barang berharga ya, seperti kalung, emas, nah, dan lain-lain itu. Oh enggak, Mas Tito, bisa ditanya ke Bapak atau Ibu misalnya itu ya. Tanya Bapak Ibu, kalau biasanya kalau nyimpan perhiasan atau itu emas itu di mana? Oh, apakah cuma diselipin aja di apa, di bawah baju-baju, atau ada tempat khusus atau laci khusus ya di dalam lemari itu. Nah, itu bisa juga
cari ya nanti ya untuk Mas Tito dan teman-teman. Nah, itu misalnya kalau masuk ya untuk usulan saya, kalau masuk ya. Nah, itu kan nanti bisa dipasangin juga ya. Pasangin tentang sensornya, misalnya kalau buka, nah itu kan ada misalnya pakai sensor cahaya juga bisa tentang peer atau pakai misalnya cuma mendeteksi geser pakai limit switch ya, limit switch itu seperti saklar ya, saklar yang bergerak ya, ada rollnya. Nah itu bisa ketika bergerak dibuka secara paksa atau membuka otomatis alarm bunyi gitu. Sambil cari-cari ya tentang sensor-sensornya yang cocok dipakai tergantung dengan lemarinya gitu. Yang mau dideteksi apa ketika buka berarti apa sama apa gitu. Gitu. Misalnya ketika terbuka berarti misalnya ada sentuhan. Ada misalnya ada ini juga bisa kayaknya ini. Ini saya taruh digambaran ke sini ya. Misalnya ini. Nah, misalnya di sini ada lempengan antar laci dan tempat lacinya misalnya kan. Laci kan kotak otomatis bisa ditarik dan dimasukkan ya. Nah, di sini misalnya ini lubangnya, lubang lacinya misalnya. Nah, ini lubang lacinya. Nah, ini lacinya di sini kan, lacinya kan. Mesti lubangnya lebih besar dari lacinya gitu. Nah, di sini misalnya ada dikasih tembaga atau dikasih di bawahnya misalnya dikasih tembaga atau dikasih plat gitu ya. Ketika dia nemplek dia berarti detect gitu. Kalau tidak nemplek, tidak menyentuh antara yang di sini tembaga yang di sini sama tembaga yang di sini, maka dia tidak ngasih sinyal. Atau di sini bisa dikasih juga limit atau sebuah saklar ketika ditarik, ketika pas belum ditarik dia kan menekan ya. Kalau ada saklar ya di dalamnya ya, yang berupa limit switch ketika sudah dimasukkan, otomatis kan saklarnya terpencet ya, saklar limit switch-nya terpencet. Ketika ditarik lacinya tersebut, otomatis tadinya tertekan saklarnya, otomatis ketika kita tarik saklarnya terbuka. Nah, deteksi seperti itu. Ketika terbuka, otomatis kontrolernya dia mendapatkan sinyal. Tadinya 1 misalnya pas tertekan dia ngasih sinyal 1. Ketika kita tarik otomatis terbuka. Nah, terbuka tersebut dia mendeteksi 0. Nah, ketika 0 kita misalnya membunyikan alarm atau mengirimkan misalnya notifikasi atau pakai Telegram ya atau notifikasi ke HP kita. Nah, seperti itu. Itu juga bisa, itu kan masuknya juga IoT ya. Sudah pakai internet intinya seperti itu, bisa mengirimkan notifikasi ke HP. Nah, itu kan juga bagus ya. Kayaknya belum ada yang membuat kayaknya untuk lemari-lemari biasa loh, untuk lemari-lemari biasa. Kalau untuk lemari-lemari untuk khusus ya, khusus untuk security atau seperti bunker-bunker atau apa itu kan otomatis sudah pakai teknologi yang canggih seperti itu. Nah, ini juga bisa ya diaplikasikan di rumah-rumah ya, misalnya untuk penyimpanan emas atau barang-barang berharga ya yang disimpan di dalam lemari biasa ya, seperti itu. Nah, itu juga bisa, kayaknya bisa itu, bisa diaplikasikan. Nggak butuh banyak sensor, nggak butuh banyak pemrogramannya nggak begitu rumit. Tinggal intinya nanti memberikan notifikasi. Kalau pinginnya cuma notifikasi, kalau pinginnya juga membunyikan buzzer misalnya, otomatis bunyi buzzer aja. Kalau misalnya mau membunyikan suara-suara, otomatis memakai DF player mini yang dulu pernah saya jelaskan. Dia bisa mengeplay MP3, folder-folder atau file MP3 yang telah kita masukkan ke dalam memori.
Ya, seperti itu. Ya. Ini kayaknya belum kayaknya. Ini cuma ide saya. Kalau mau ya monggo, enggak ya enggak apa-apa ya. Untuk Mas itu ya cuma usulan aja ya. Ya. Kalau misal ada ide-ide yang lainnya, monggo, enggak apa-apa. Bisa yang lain. Ya. Sambil didiskusikan ya Mas itu ya. Untuk minggu depan saya tanya lagi untuk prosesnya. Jadinya mau yang milih yang mana intinya ya. Milih judul atau judul yang mana ya antara yang misalnya yang gerbang atau smart door lock atau malah yang saya usulkan kayak gini. Itu untuk untuk kelompok E ya dimohon untuk didiskusikan kembali karena sekarang kan udah masuk pertengahan ya mau akhir ya akhir Oktober, November, Desember udah harus proyeknya harus selesai. Nah, untuk proyek-proyek yang bagus-bagus dia akan mau di apa ya ditampilkanlah khusus ada tempat wadah khusus untuk proyek-proyek yang bagus-bagus yang yaitu yang pertama itu yang otomatis yang memecahkan solusi yang belum ada ya kayak gitu misalnya sudah memecahkan solusi harganya murah bisa diaplikasikan di semua tempat ya itu otomatis bisa dijual juga nah itu dapat nilai plus. Kalau yang buatnya ide-idenya yang udah ada ya untuk otomatis nilainya biasa-biasa aja gitu maksud saya gitu. Begitu untuk kelompok E ya untuk kelompok E seperti itu dulu. Baik untuk selanjutnya untuk kelompok D. Kelompok D dari Mbak Riga, Adinda, Nanda sama Arya. Untuk perwakilan kelompok D, dipersilahkan. Gimana untuk kelompok D? Ada yang mau mewakili? Mbak Riga, Mbak Adinda, gimana Mbak Adinda Tasya? Atau Mbak Nanda? Gimana progresnya untuk kemarin tentang adonan takaran telur asin? Izin masuk ya Pak. Ya. Kalau dari kelompok D belum ada pertemuan buat ngebahas lebih lanjut sih Pak. Jadi sementara kayak gitu masih prosesnya, progresnya. Sambil dipikirkan ya untuk outputnya yang apa aja, aktuatornya yang dipakai apa aja, terus inputnya apa aja, misalnya seperti itu. Ya untuk Mbak Nanda dan lain-lain untuk kelompok D ya udah bagus ini ide-idenya ya. Bisa, Iya. kalau bisa diaplikasikan beneran ya untuk usaha-usaha ya ini udah bagus untuk menakar adonan telur asin ya seperti itu. Kalau bisa otomatis ya lebih bagus lagi. Takarannya pas terus sampai intinya kalau programnya sama aktuatornya sama sampai bertahun-tahun ya tetap sama ya kualitasnya gitu. Ketika kita ngadonnya cuma pakai takaran ya takarannya kan ketika misalnya udah misalnya ibu atau mbahnya yang biasa membuat telur asin ya biasanya membuat telur asin itu udah lame udah laris rasanya udah cocok nah ketika sudah misalnya udah meninggal atau udah nggak kuat lagi untuk membuat otomatis kan untuk rasa anaknya misalnya disuruh buat otomatis kan rasanya tetap beda ya dengan yang dibuat nenek atau simbahnya ya. Nah, itu kan bisa juga diakali pakai ini, alat ini.
udah otomatis gitu. Yang nggak jauh-jauh, enaknya nggak begitu jauh ya, nggak begitu jauh antara yang pakai mesin sama yang pakai tenaga manusia, ya tenaga khusus ahli gitu. Begitu untuk maksudnya untuk otomatisasi itu maksudnya seperti itu. Ya seperti intinya seperti apa ya, resep turun temurun intinya, resepnya turun temurun. Nah, ketika turun temurun apabila udah putus ya resepnya kan otomatis beda lagi rasanya ketika nggak diturunkan atau resep-resepnya nggak diturunkan secara sempurna itu. Ketika udah dicoba pakai mesin otomatis ya, mesin-mesin otomatis dikerjakan oleh alat-alat ya, otomatis kalau sudah takarannya pas ya sudah disetting sedemikian rupa agar rasanya enak, otomatis sampai besok bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun otomatis rasanya ya sama karena takarannya udah ada sendiri-sendiri, kita udah menganalisis sendiri ya untuk takaran-takarannya sudah diimplementasikan melalui alat otomatis yang telah dibuat seperti itu ya. Itu manfaatnya banyak, tidak cuma lebih ongkosnya lebih murah enggak cuma itu ya. Ongkos otomatis lebih murah jelas itu. Nah, seperti itu untuk kelompok D. Baik, sambil besok-besok sambil dicari ya Mbak Nanda atau Mbak Adinda, sambil cari-cari lagi, sambil menentukan tentang biar nggak berat untuk besok-besoknya tugasnya ya. Biar nggak dadakan, intinya biar nggak dadakan. Kalau digoreng dadakan kan nggak enak. Cuma yang enak tuh tahu bulat ya. Kalau yang enak digoreng dadakan. Kalau untuk proyek-proyek semuanya dikerjakan mendadak, otomatis nggak sempurna dan nggak bagus jadinya atau hasilnya karena persiapannya otomatis kurang. Nah, seperti itu. Ya, sambil Baik, disiapkan. Pak. Siap. Ya, oke, siap. Bagus untuk kelompok D. Nah, kita lanjut ke kelompok C. Bagaimana? Apakah sudah ada perkembangan atau belum untuk proyek ide-ide dari proyek-proyek yang direncanakan? Monggo untuk kelompok C bisa diwakili siapa? Izin Pak untuk kelompok C. Jadi ceritanya tuh kan saya minggu lalu itu ngadain meet lagi kan, lewat Discord kalau nggak salah. Oh, iya. Jadi ngobrolin tentang untuk project akhir itu. Ya, ya. Nah, tapi dari teman-teman tuh, kan saya sebelumnya smart farming ya. Ya, smart farming, ya smart farming gitu tentang buat pengairan tumbuhan secara otomatis melalui aplikasi Blink gitu. Nah, tapi teman-teman itu anggota saya tuh pinginnya smart monitoring gitu, pengen ganti. Ya, ya, ya. Nah, tapi untuk saat ini mungkin belum ada meet lagi karena saya lihat juga tadi kayaknya di anggota saya nggak ada yang datang ya kayak Ya, ya, ya. di kelompok C. Iya benar kayaknya nggak ada deh. Terus ya udah paling nanti saya coba ajak buat diskusi lagi terkait proyek akhir karena ini mau ganti tema katanya. Oke. Ya saya ngikutin aja gitu. Mereka maunya smart monitoring gitu karena lebih gampang katanya. Gitu sih. Ya, ya, ya. Nah, misalnya kalau lebih mudah itu banyak ya untuk cuma mencari lebih mudah ya itu banyak ya tapi intinya nanti di pengalaman ya nanti pengalamannya atau feel-nya ya tentang pengerjaan misalnya proyek-proyeknya itu lebih bagus yang agak sulit nggak usah yang sulit nggak usah tapi yang agak sulit
Kalau enggak ya dibuat yang kayak tadi saya ya, yang mudah tapi manfaatnya besar, apalagi bisa dijual. Tuh. Yang mudah dicari, misalnya ada ide-ide konyol atau ada ide-ide yang bagus, cari yang mudah pengerjaannya misalnya, tapi manfaatnya besar, ya bisa diaplikasikan di dunia nyata seperti itu. Nggak usah pakai alat-alat yang misalnya yang banyak, yang besar, atau yang mahal-mahal itu. Kalau itu kan otomatis harus modalnya harus besar juga. Iya, Ya, Pak. ya itu sambil diskusikan lagi ya, karena bentar lagi udah mau 2 bulan lagi masuk ke bulan Desember, ya. Karena kan ini terakhir kan bulan Desember ya, Mas Kamal, betul? Iya, Pak, betul. Nah, Desember itu udah tinggal 2 bulan. Tuh, harus paling enggak udah dapat ide lah, ada bayangan. Oh, mau buat ini, itu namanya persiapan, nggak apa-apa. Biar hasilnya tuh besok memuaskan lah, nggak cuma asal-asal jadi gitu. Kalau asal-asal jadi nanti kayaknya apa ya, pengalamannya kurang gitu. Maksud saya itu cuma biar memotivasi kalian biar apa ya, berpikir kreatif lah, ya tentang memecahkan suatu masalah atau membuat alat yang manfaatnya lumayan, dan apalagi kalau bisa dijual juga begitu. Untuk Mas Gamal and Friend atau kelompok C ya, bisa diskusikan lagi, misalnya ada ide-ide dari teman apa gitu, dimasukkan aja, nanti bisa diproses, bisa dipertimbangkan dengan grup masing-masing ya nanti, seperti itu. Misalnya kalau buat yang aneh-aneh atau yang banyak modulnya atau elektroniknya, nah, teman-teman kan lama ya. Nah, nanti bisa cari ide-ide yang mudah tapi yang manfaatnya besar. Itu bisa digunakan juga. Apalagi kalau udah bisa dijual lagi. Nah, ke depannya gitu, maksud saya kan bisa ke depannya bisa dijual. Itu untuk kelompok C, sambil besok-besok sambil dirundingkan kembali tentang ide-idenya. Udah baik ya, intinya kan udah dapat, udah berusaha, ini kan udah bagus ya, udah prosesnya udah bagus dalam menentukan ide-ide ya, bagus, bisa mempertimbangkan dengan kelompok masing-masing seperti itu untuk kelompok C. Untuk ini apa, ada sih, ada yang ngusulin gitu, jadi ada ide tentang rancang bangun, monitoring dan controlling pintu rumah menggunakan microcontroller berbasis IoT. Ini ada dari teman sih kemarin, cuman saya belum sempat baca-baca terkait apa namanya, tugas akhir yang dikasih gitu sama teman saya tadi, anggota kelompok saya. Oh gitu ya, apa-apa. Jadi rancang bangun, monitoring dan controlling pintu rumah menggunakan microcontroller berbasis IoT gitu, Pak. Iya. Terus sudah bagus itu. Nanti bisa, ya intinya itu mendeteksi ya, untuk monitoring intinya mendeteksi tentang sinyal masuk dan mengeluarkan aksi berupa output. Nah itu intinya itu untuk monitoring sendiri, atau juga cuma monitoring juga nggak apa-apa, cuma memonitor hasil data-data yang dikeluarkan sensor atau dikeluarkan sebuah input ya, seperti itu. Intinya kan monitoring seperti itu, bisa cuma monitoring berupa data-data, menyimpan data-data ya, atau juga mengukur data-data yang sudah di set, apakah itu baik atau tidak, nanti bisa di set lagi apakah itu baik atau tidak, nah, sambil dilakukan penelitian. Nah seperti itu untuk monitoring itu sendiri. Kalau monitoring udah langsung by aksi ya, berarti kan dia memonitor juga memberikan aksi selanjutnya. Ketika monitoring begini, otomatis aksinya apa ya, itu. Untuk
monitoring itu sendiri. Baik, untuk kelompok C sudah bagus, sudah banyak ide-idenya ya. Tinggal dikembangkan lagi dan dicari lagi. Misalnya ada ide-ide yang inovatif atau yang kreatif lagi, itu untuk Mas Kamal dan teman-teman. Iya Pak, baik Pak. Ya, tetap semangat ya, walaupun banyak yang nggak hadir ya, karena memang cuacanya seperti ini. Di saya 1 hari dari pagi tadi hujan terus, nggak berhenti-berhenti. Sungai sampai meluap, sampai banjir bandang tadi. Ya, dari pagi dari sebelum Jumatan ya, jam 11-an kayaknya udah hujan deras, atau jam 10 udah hujan deras sampai maghrib ini, otomatis air sungainya meluap ya, meluap. Nah, ini teman-teman semua wajib jaga kondisi, jaga kesehatan ya, nggak usah banyak keluar rumah karena sering hujan ya. Kalau terpaksa ya otomatis pakai jangan lupa mantolnya biar nggak kehujanan di jalan gitu. Semoga teman-teman semua pada sehat semua. Ya, selanjutnya untuk kelompok B. Untuk kelompok B, Mas Alvin, Mas Rahmat, Mbak Yuyun, Mbak Hina, Mas Aditya. Ya, monggo untuk perwakilan bisa menginformasikan tentang proses atau progresnya. Yes, Pak, ada nggak suaranya? Hadir, ya, terdengar. Silakan Mas Alvin. Oh, ya Pak. Mungkin kemarin tadi itu ketua saya tuh Mbak Hena itu minta buat bikin sistem pakan otomatis buat anak ayam gitu, Pak. Nah, untuk konsepnya itu kita menggunakan sensor ultrasonik ya buat Halo, gimana? Mas Alvin? Gimana, Mas Alvin? tes. Ada Pak suaranya? Ya, udah jelas ya. Silakan. Nah, gini Pak. Jadi untuk konsepnya itu kita pakai sensor ultrasonik untuk mendeteksi pakannya udah habis atau belum. Nah, selanjutnya kita menggunakan motor servo ya buat buka tutup sih. Jadi kita sistemnya tuh pakai pipa gitu, isi ulang. Jadi tidak ada takarannya. Kalau misalnya makanannya udah habis, nanti si servonya otomatis kebuka gitu. Nah, untuk pendeteksi ditambah juga ada RTC buat, jadi kan kalau anak ayam sampai bisa dilepas kayak kalau bisa disebut mandiri gitu ya Pak, itu kitaran dari 65 hari gitu. Jadi kita bisa gunakan RTC buat tampilin si waktunya. Tentu kita menggunakan monitor juga Pak buat menampilkan. Itu bisa diakses lewat internet ya untuk monitoringnya. Kalau kita bisa tambahkan link juga kalau misalnya mau monitoring lewat HP. Ya, karena kan IoT, namanya IoT, Internet of Things. Jadi harus pakai internet, hubungan dengan internet. Ya. Paling nggak bisa monitor kinerja dari alat tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya kan kalau anak ayam itu butuh pencahayaan ya Pak? Ya, betul. Ya, kita menggunakan pemrograman for buat mengatur reduksi cahayanya gitu.
Jadi kita mendeteksi suhunya juga menggunakan DHT11 gitu. Jadi kalau misalnya suhunya udah melebihi batas, kita akan mengurangi pakai program loop gitu, pakai program for gitu. Loop. Ya. Ya. Berarti kan nanti ada outputnya, ada servo ya. Iya. Inputnya berarti untuk outputnya berarti ada lampu juga ya, lampu untuk pemanas ya, penghangat ruangan ya. Iya. Nah itu lampunya kan biasanya untuk yang menghangatkan kan biasanya pakainya yang lampu yang pijar 5 ya. watt yang kuning ya. Ya lampu pijar. Iya. Berarti kan cuma on off ya. Pakai relay gitu. Jadi gimana Pak? Berarti kan cuma on off pakai relay. Ketika udah panasnya udah melebihi misalnya. Nah, untuk konsep itu tuh ada 2 ya Pak. Nah, untuk konsep itu kalau misalnya suhunya udah mencapai batas gitu, kelebihan gitu. Nah, kita itu bisa nambahin kipas atau enggak kita pakai pemrograman VAR buat jadi ngurangin si daya listriknya gitu. Oh, gitu. Berarti kan mematikan paling enggak ya? Iya. Mematikan. Kalau menghidupkan kipas otomatis dayanya juga lebih besar ya daripada kita mematikan. Nah, gitu. Paling enggak kan lebih hemat energi lah intinya itu. Ya. Iya, tadinya tuh kan Mbak Hena tuh Mbak Ketua kita tuh minta buat bikin pakai itu juga tuh panel surya gitu Pak. Kata saya kan modalnya itu gede, takutnya kan ya kan biar semuanya juga bisa praktik gitu Pak. Kalau pakai sel surya mahal. Iya. Belum kan kalau misalnya kita buat nampung si dayanya itu butuh kayak aki atau enggak si baterai yang agak gede gitu Pak. Ya betul. Nah untuk aki ya, untuk baterainya itu mahal, otomatis mahal ya. Kalau cuma untuk prototipe ya paling pakai baterai LiPo atau Lion ya, yang copotan laptop atau ya HP-nya ininya itu ya. HP yang lithium yang bisa dicas. Nah, nanti ada BMS-nya juga, baterai manajemen sistem untuk mengecas ketika dia kosong terus bisa otomatis memutuskan ya ketika ampernya yang masuk sedikit atau sudah penuh baterainya, itu juga bisa. Nah, itu otomatis mahal ya, banyak komponen yang harus dibeli ya, entah itu solar cell-nya. Solar cell itu mahal, untuk yang 100 WP aja itu sekitar 500 sampai 1 juta untuk solar cell ya, untuk 100 WP buat ya 100 WP. Nah, untuk belum masuk ke kontrolernya dia intinya mengecas ya ketika dibutuhkan mengecas dan otomatis mati ketika baterai sudah terisi penuh. Nah, rata-rata untuk sistem solar cell yang mahal itu baterainya. Ya, untuk sistem solar cell yang bikin mahal itu baterainya. Karena apa? Baterai itu ya untuk baterai misalnya baterai sepeda motor gitu ya. Sepeda motor itu kan sudah masuk sekitar 250 ribuan ya. Sedangkan masih di angka 7 Ah ya, baru 7 Ah. Nah, untuk misalnya yang sekarang ini mau booming kan motor listrik. Nah, motor listrik itu kan butuhnya udah lebih dari 100 ya paling enggak biar lebih antara di atas 20 sampai 50 Ah ya. Nah, itu udah mahal. Harganya udah mahal. Dan apalagi perawatannya itu kadaluarsanya atau matinya baterainya udah enggak efisien lagi, sekitar 4 sampai 5 tahun udah harus ganti baterai lagi.
Begitu untuk informasi untuk solar cell itu sendiri. Ya, itu yang mahal ya aslinya yang baterainya. Untuk sistem-sistem yang memakai baterai terus diubah menjadi misalnya jadi listrik AC memakai inverter atau cuma cukup memakai baterai tersebut langsung untuk menggerakkan alat-alat yang memakai kelistrikan DC. Nah, itu cuma sekilas ya informasi ya. Untuk di saya di Jakarta sudah mencoba ya, sudah nyoba, sudah berapa bulan, sudah 3 bulanan untuk standby lah intinya agar tidak mati mendadak seperti itu untuk menggantikan listrik PLN ketika ada pemadaman atau ada konsleting ya pemadaman. Nah, itu untuk pemanfaatan solar cell. Baik, untuk kelompok B sudah ada gambaran ya tentang ide-ide yang akan dibuat ya untuk tugas akhirnya. Baik, untuk kelompok B bisa didiskusikan lagi ya atau bisa ditindaklanjuti lagi. Misalnya nyoba-nyoba modul apa dulu dicoba gitu. Gitu baru udah nyoba satu-satu baru digabungkan jadi satu tentang sensor-sensornya, aktuator-aktuatornya, nah, dan lain-lain. Gitu. Baik, untuk kelompok B, terima kasih untuk Mas Alvin. Kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok A. Kelompok A dari Siap, Pak. Terima kasih. Ya, kelompok A ada Mas Yuda, Mas Afrizal, Mas Rian, Mbak Devina, dan Mbak Farhatus Solihah. Ya. Monggo untuk wakil dari kelompok A bisa menginformasikan progres atau perkembangan dari proyek ide-ide proyek akhirnya. Monggo untuk kelompok A, silahkan untuk kelompok A. Ada yang mewakili? Gimana untuk kelompok A? Kelompok A Mas Yuda, Mas Yuda. Mas Yuda enggak ya? Atau ada yang mewakili? Ya. Oh ya, Mbak Farhatus Solihah, silahkan. Mbak Farhatus Solihah atau Mbak Devina? Iya, Pak. Ya, gimana tentang progresnya? Apakah sudah ada perkembangan? Jadi gini Pak, kemarin itu kan kita kayak dari masing-masing jurusan itu buat ngasih saran proyek akhirnya gitu. Cuman kalau dari saya sendiri, saya dan Afrizal kan kebetulan satu jurusan sistem informasi kelautan, tapi kalau kelautan itu nanti malah terlalu terlalu luas dan lumayan berat gitu loh Pak, misalkan dijadiin proyek. Terus dari Mas Yuda sendiri itu kemarin ngasih idenya buat yang itu sistem monitoringnya buat pakan ayam itu Pak. Gimana Pak?
Ini kan orang mana? Gimana Mas? Oh, Mbak? Atau Mas Yuda? Atau Mbak Farhatus gimana? Ya sejauh ini masih itu Pak, yang sistem monitoring pakan ayam itu. Cuman kalau untuk sistemnya sendiri atau alat-alatnya sendiri gitu, saya sendiri masih kurang paham gitu ya Pak. Mungkin bisa ke Mas Yuda gitu, karena yang lebih paham. Iya, maafin Pak. Ya, coba Mas Yuda. Tapi Mas Yudanya nggak bisa on mic katanya Pak. Soalnya tidak diizinkan sama host. Pak bisa. Diizinkan. Halo, cek Mas Yuda. Sudah bisa on mic Mas Yuda gimana? Masih belum katanya Pak. Gimana Mas Yuda? Sudah bisa? Apakah sudah bisa Mas Yuda? Sambil menunggu Mas Yuda ya dari kelompok A. Soalnya tadi kayaknya ada masalah dari sistemnya. Ya.
Cek Pak. Oh ya, udah masuk suaranya. Ini Pak, maaf ya Pak ya, Ya. terkendala. Jadi sebagaimana itu kan sempat didiskusikan gitu. Nanti jika ada perubahan lain, seperti yang Mbak Farhatus tadi jelaskan, kalau misalkan ada perombakan atau misalkan ada ide yang memungkinkan lebih baik lagi, nah itu kita ambil gitu Pak. Dan saya juga ada satu lagi ide sih Pak, itu yang menurut saya juga bermanfaat untuk usaha UMKM gitu Pak. Kayak gini Pak, kan banyak itu toko-toko itu kan menjual tepung, kami tepung terigu, tepung beras gitu, tepung Perancis gitu. Dan itu belinya kan per karung gitu Pak. Toko itu nyetoknya per karung gitu kan Pak. Iya, iya. Kayaknya Jadi per karung. ya saya pengennya itu kan orang itu nimbangnya manual gitu. Jadi saya itu pengen ketika tepung itu kan ada penampungannya gitu kan Pak. Habis itu dia nyusun sendiri gitu Pak. Kayak setiap sekilo dia langsung terpisahkan, sekilo terpisahkan, sekilo terpisahkan gitu Pak. Saya sempat terpikirkan itu menggunakan motor servo gitu Pak. Sama tetap menggunakan load cell sih Pak untuk menimbangnya gitu kan. Nah, jadi ketika nanti prinsip kerjanya itu ketika sel mendeteksi beratnya udah segitu gitu, berat tepung tadi, maka servo akan menutup tepung yang dari tampungan tadi gitu Pak. Tapi nanti ketika terdeteksi nol gitu, terdeteksi nol dia buka lagi servonya gitu Pak. Jadi kita monitoring dari luar gitu aja Pak. Oh gitu, ya ya. Dan dari situ kita juga bisa milih gitu, misalkan tepung mana ya, tepung Perancis, misalkan tepung Perancis dulu gitu, misalkan tepung terigu dulu gitu. Nah itu kita bisa set aja, kita menggunakan tombol gitu kan, motor servo yang mana yang mau kita kendalikan gitu. Nanti membagi masing-masing bidangnya gitu Pak. Jadi timbangannya itu tetap satu gitu. Cuma penampungannya itu misalkan ada 3 atau 4 jenis tepung gitu. Nah nanti konsep servo itu membuka gitu Pak. Soalnya kan saya lihat pertama kayak tetangga gitu kan, nimbangnya itu masih manual banget gitu Pak. Bukan berarti itu nggak efektif gitu. Cuma kalau ada yang lebih mudah kenapa enggak gitu Pak. Ya ya. Ya, pokoknya tinggal kita siapkan plastiknya ya. Ya, kita tinggal siapin plastiknya gitu. Udah otomatis buka sendiri, isi sendiri. Ya, tinggal ngali aja. Ketika, gitu. Nanti disiapkan ya untuk untuk plastiknya biar ketika dibuka enggak apa ya namanya, enggak meleot atau enggak lentur. Kan plastiknya kan agak lentur ya plastiknya ya. Jadi itu kayak paralon gitu Pak. Kan ukuran paralon yang besar itu kan ada gitu Pak. Nah nanti plastiknya dimasukin ke paralon itu aja gitu Pak. Jadi nanti misalnya ada cetakannya intinya lah ya. Biar enggak ya plastiknya tuh enggak turun atau enggak tidur ya plastiknya. Kan kalau kayak tahan sama kanan kirinya udah kayak ada yang nahan gitu aja Pak. Nah, gitu juga ya bagus. Nah, ini sambil diperhatikan ya kalau untuk udah masuk ke seperti ini kan otomatis juga harus memikirkan namanya mekaniknya ya. Mekaniknya ketika hardware-nya udah bagus, programnya udah bagus ya. Tapi mekaniknya jelek, nah itu masalah juga itu ya. Ya untuk semua tim juga ya ini ya harus diperhatikan juga misalnya untuk teknis mekaniknya ya. Jadi untuk pembuatan alat-alat kan butuh juga yang namanya ilmu mekanik ya. Mekaniknya juga harus bagus. Ketika program bagus, misalnya programnya udah bagus, udah oke, udah simple ya. Terus hardware-nya udah tahan lama, udah murah ya. Nah, ketika dihidupkan, nah itu kan bisa juga ya. Mekaniknya juga harus yang bagus bagaimana agar berjalan lancar, nggak ada banyak trouble tentang mekaniknya, ya seperti itu. Juga harus dipikirkan untuk mekaniknya, gitu. Nah, ketika mekaniknya jelek, otomatis, yo walaupun programnya bagus, hardware-nya udah tahan lama, udah bagus, otomatis kurang ya untuk keefektifan atau efisiennya otomatis kurang ya karena tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh
mekanik yang kurang bagus ya, rancangan mekaniknya yang kurang bagus seperti itu. Nah, itu intinya nanti sambil diintegrasikan antara programnya, hardware-nya ya atau elektroniknya, terus sama rancangan mekaniknya itu. Kalau sudah masuk ke alat-alat seperti itu, alat-alat produksi seperti itu. Ya, itu untuk semua tim. Nah, itu juga wajib ya, wajib dipikirkan juga karena ketika tadi mekaniknya jelek, otomatis program ataupun hardware-nya nggak jalan dengan sempurna sesuai dengan yang diinginkan. Ya, seperti itu untuk pembuatan alat-alat ya yang membutuhkan mekanik yang bagus ya. Seperti yang Mas Yuda tadi kan, yang namanya plastik kan lentur ya. Kalau kita nggak ada penahannya kanan kirinya, otomatis ketika kita isi misalnya diisi pakai tepung atau diisi pakai gula atau diisi pakai yang lain-lain, otomatis kan dia akan mengkerut ya. Semakin diisi banyak, semakin masih sedikit kan otomatis lembek. Ketika diisi bisa jadi dia malah tumpah atau jadi tidur ya, tadinya berdiri jadi tidur untuk plastiknya. Nah, otomatis dibutuhkan yang namanya cetakan atau mekanik yang bagus untuk mengakali ya, untuk mengakali dari plastik tersebut agar tidak tidur atau tumpah-tumpah dalam pengisian ya. Baik, seperti itu. Baik, untuk semua kelompok sudah dapat ide-idenya, tinggal mengembangkan lagi, mencari proses-prosesnya bagaimana, input-outputnya bagaimana ya, seperti itu. Sudah bagus, tinggal dikembangkan lagi. Untuk minggu depan saya tanya lagi tentang progresnya karena sudah mau mulai masuk ke bulan-bulan akhir Oktober, tinggal sekitar 1 bulan lebih lagi kita tentang harus menyelesaikan proyek akhir. Begitu untuk pertemuan hari ini sekiranya cukup sekian dari saya. Bila ada salah atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Terima kasih. Untuk bisa bertemu lagi minggu depannya dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Ya Pak, sehat terus Pak. Ya, semoga Sehat, sehat. Pak. Ya, amin, amin. Semoga sehat semuanya. Izin keluar dulu, Pak. Ya.